Tahun pelajaran baru, kesempatan memulai hidup baru, mendapat teman baru, dan mencari musuh baru. Dari saat pertama mereka bertemu, Caroline dan Mia saling membenci. Dan saat pria ini muncul, masalah menjadi tambah parah. Perkenalkan Jackson. Dia pria paling terkenal di kampus, legenda football. Dia keren dan juga kaya. Saat kedua gadis saling melotot melihatnya, Mia adalah salah satu orang pertama yang sampai di kampus. Dan di asrama, dia mendapatkan kamar yang sangat bagus. Itu sempurna bagi pemandu sorak yang paling keren. Dia pikir ini akan jadi kamar pribadinya. Jadi dia mulai mendekorasi kamar. Semua bisa langsung melihat ini bukanlah sekedar kamar, tapi kerajaan. Tapi sekarang kerajaannya ini sudah terancam. Teman sekamarnya adalah Caroline. Dia mengambil alih. Karena mereka harus hidup bersama, mau Mia suka atau tidak, mereka harus berdamai dan juga bahkan berteman. Situasinya semakin panas. Mereka tersenyum palsu dan bicara basa-basi. Semua bisa menjadi berantakan untuk selamanya. Kalau hanya ada satu kunci kamar saja, tapi untungnya ada dua. Mia, jangan merayakannya dulu. Masih ada banyak pilihan kegiatan ekstrakurikuler di kampus. Bila kau belum menemukan kegiatan yang kau suka, bagaimana kalau masuk klub teater? Mia, bukankah kau ingin menjadi bintang? Oh, tentu saja si pemandu sorak mau masuk klub olahraga. Ya, tidak semua orang pantas untuk menjadi aktor. Tapi Caroline mau mencobanya. Dia pernah berperan menjadi pohon. Jackson melakukan pertunjukan dan tanpa sengaja mendaftar klub drama. Karena dia pikir mereka menginginkan tanda tangannya. Sepertinya dia akan mengguncang dunia Shakespeare. Jackson adalah pria yang membuat patah hati. Itu bahkan tidak disengaja. Caroline hanya senang bahwa dia ada di sini. Mia ingin mengacaukan hubungan mereka. Jadi dia mulai dengan menyebarkan rumor. Bila dia bisa membuat Caroline membenci Jackson, maka Caroline akan menyerah sendiri. Karena Mia tahu Jackson bergabung dalam klub drama, dia juga memutuskan untuk ikut audisi. Mia tahu dia pasti lolos. Tapi Caroline adalah masalah yang harus diselesaikan oleh Mia. Jadi pada hari audisi, Mia menyembunyikan cermin lalu menawarkan untuk merias teman sekamarnya. Sekarang dia pasti tidak akan lolos audisi. Mia pikir dia membantu Caroline. Tapi ada karma. Mia langsung memakai pelembab bibir Caroline tanpa pikir panjang. Kesalahan besar. Nanti kami akan jelaskan padamu. Selama audisi, Jackson membaca salah satu monolog Romeo dengan cara yang sangat tidak terduga. Shakespeare pasti akan suka bila dia bisa melihatnya. Omong-omong soal karma, Mia alergi pada riasannya Caroline. Alerginya sangat parah hingga riasan Caroline terlihat lebih baik jika dibandingkan. Oh, Profesor Nathan yang malang punya perasaan tidak enak soal produksi drama di tahun ini. Pertama, Romeo Hip Hop. Sekarang ini Juliet si pemandu sorak. Mia akan segera menghancurkan sel otak terakhir milik Profesor Nathan. Untungnya, Caroline menyelamatkan Harry. Dia sangat kesal dengan riasannya hingga dia mulai berakting sesuai tragedi sungguhan. Dia menangis dan air matanya benar-benar dramatis. Akhirnya, kita menemukan Juliet. Bravo, Caroline! Pertunjukan harus terus berjalan. Klub drama bukan satu-satunya klub tempat Jackson salah bergabung. Dia memberikan begitu banyak tanda tangan hingga dia berakhir di klub sains. Sains memang keren, tapi tidak cocok untuk Jackson. Dia tidak perlu pintar, ya kan? Karena dia keren dan juga tampan.
Tapi saat Mia melihat nama Jackson di daftar, Mia juga langsung mendaftar ke klub sains. Kami punya berita buruk untuknya. Mia, kau akan selalu bersenang-senang dengan sahabat barumu ini. Kau pasti merasa sangat super senang, ya kan? Ayo, tersenyumlah. Kau pasti senang melakukan eksperimen sains. Meski Mia mengalami kesulitan, dia tidak akan menyerah untuk rencananya menghancurkan Caroline. Dia menginginkan Jackson. Dan dia tidak mau punya pesaing. Jadi, Mia akan melakukan segalanya. Dia akan mengacaukan kamar mandi Caroline dengan membuat kamar mandinya sepanas sauna. Tapi Mia tidak tahu kalau Caroline ternyata suka panas. Caroline benar-benar merasa terkejut. Dia tidak tahu kampus ini punya sauna. Mia benar-benar marah. Dia terbakar emosi. Jadi, dia pun masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba dia harus mendinginkan tubuhnya. Mia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Oh, Caroline lupa membawa ponselnya. Saatnya untuk keusilan lainnya. Dia mengubah beberapa hal dalam ponselnya. Caroline mendapat beberapa pesan dari Jackson. Tapi pesan-pesan yang dikirimnya bisa membuat Caroline sangat marah. Karena Jackson palsu mengeluhkan tentang Caroline yang mendapat peran Juliet dan berkata betapa dia menyukai Mia. Hal biasa, Mia sangat gugup sehingga dia melempar ponselnya keluar jendela. Ponsel iPhone yang malang sekarang sudah hancur. Lalu Caroline mulai menyerang Jackson. Tapi Jackson bahkan tidak mau mendengarnya. Yang dia pedulikan hanyalah iPhone barunya. Ternyata ponsel lamanya rusak dan dia tidak punya ponsel kemarin. Mia menantikan pertengkaran yang sangat hebat. Jadi dia memata-matai mereka. Tapi ternyata rencananya gagal. Caroline langsung sadar bahwa bukan Jackson yang mengirimkan pesan padanya. Dia memberikan nomor ponselnya pada Jackson. Caroline benar-benar senang hingga akhirnya Jackson menyadari hal itu. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Mia benar-benar marah hingga dia tidak bisa mendapatkan cintanya Jackson. Sangat dekat, tapi juga sangat jauh. Dia ingin melepaskan poster ini. Tapi seperti biasa, dia malah sudah membuat masalah. Sama seperti posternya, separuh hati Caroline juga langsung hilang. Dia melihat poster gebetannya rusak dan dia merasa sangat sedih. Tapi dia bisa selamatkan dengan mentransplantasikan kepalanya. Untuk menyingkirkan Caroline, walau untuk 1 hari, Mia langsung mematikan alarm ponselnya. Tapi dia malah terjebak oleh jebakannya sendiri. Caroline terbangun karena suara ribut dan dia tahu kalau terlambat. Mia ikut berperan serta dan berpura-pura dia sengaja membangunkannya. Tapi Mia ternyata tidak tahu betapa cepatnya Caroline bersiap-siap. Dia tidak suka kalau terlambat, jadi dia bisa bersiap-siap dengan sangat cepat. Sangat cepat sehingga mengejutkan Mia. Caroline berhasil sampai di kelas. Setidaknya pada detik terakhir. Sedangkan Mia, dia ingat bahwa dia lupa kalau kunci lokernya ada di rumah. Dan Mia akhirnya terlambat selama 2 jam. Mia mungkin saja tidak bisa mendapatkan Jackson, tapi mendapatkan bagian darinya, yaitu kaosnya. Ya, tentu saja. Tapi Mia salah buka loker. Itu sangat canggung. Mia yang malang terus mendapatkan kegagalan, tapi dia tidak akan menyerah. Keusilannya semakin lama semakin detail. Dan konsekuensinya semakin bertambah parah. Semua berbalik kepadanya. Dan Caroline bahkan tidak menyadari apa-apa. Dia hanya merasa kasihan kepada Mia. Ini saatnya mengumpulkan tugas sains kalian.
Ini kesempatan sempurna untuk mengalahkan Caroline. Mia bertekad membuatnya terlihat sangat buruk. Tapi Caroline tidak ada di sini. Saat harus menyerahkan tugas, Mia mendapatkan nilai F karena dia tidak mengerjakan tugasnya. Dan saat itu Caroline langsung muncul bagaikan seorang satria. Dia terlambat karena dia menyelesaikan tugas yang bisa menyelamatkan Mia. Dan pada saat itu, Mia langsung menyadari bahwa Caroline tidak pantas mendapatkan keusilan sepanjang waktu. What? Okay. Tolong maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Ini adalah hari terpenting di dalam hidup Caroline. Dia menjadi tokoh utama. Dia benar-benar merasa gugup sampai dia kehilangan akal. Dia melupakan seluruh skenarionya. Tapi untungnya, Mia ada di sini. Dia bergegas menyelamatkan temannya. Dan dia akan bantu dengan dialognya. Dia mengirimkan pesan berisi skenario. Tapi Caroline tidak akan pernah tahu. Karena dalam ponsel Caroline, nama Mia disimpan dengan nama Jackson. Ini pertunjukan yang luar biasa. Mia merasa senang untuknya. Sekarang soal Jackson sudah berakhir. Mia memutuskan tidak ikut campur dengan hubungan mereka. Dan dia berjanji tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Sedangkan Caroline, dia tidak pernah mencurigai apapun juga. Dia mulai berkencan dengan Jackson. Tapi suatu hari, dia melihat cerita Instagram milik Jackson. Dia bersama gadis yang terlihat mirip dengan Mia. Sementara itu, Caroline sudah kembali ke kampus. Semua orang sedang membicarakan tentang kontes kecantikan untuk gelar Ratu Kampus. Ini kesempatan besar bagi Caroline untuk menunjukkan bahwa patah hati bukanlah hukuman mati. Kalau dia menjadi Ratu Kampus, dia akan tunjukkan pada mantan temannya siapa bosnya. Hey, terima kasih sudah menonton video kami. Berlangganan dan sukai video ini. Tapi ayo kembali ke kontes kecantikan. Mia juga sudah mendengarnya. Dan meskipun tidak ada yang menganggap hal itu sangat serius, Mia sudah mempunyai tekad untuk memenangkan mahkota dan menunjukkan betapa kerennya dia. Dulu dia murid yang super populer, dan ini kesempatannya untuk mendapatkan reputasinya kembali. Kontes kecantikan ini serius. Kita tidak bisa lakukan sendiri. Mia langsung meminta bantuan Caroline karena dia tidak tahu kalau Caroline marah padanya. Dan Caroline juga tahu banyak tentang mode. Kalau Mia menginginkan mahkota, ini akan jadi perjalanan yang panjang, penuh dengan latihan yang sangat melelahkan. Tidak semua orang terlahir dengan anggun. Beberapa orang harus mempelajarinya dulu. Bila Mia mau jadi seanggun itu, dia harus melihat ke dalam dirinya dan menemukan keseimbangan batin. Berlatih akan terasa lebih mudah bila Caroline tidak menyimpan dendam. Jadi Mia harus menjalani latihan yang intens. Menjadi cantik adalah dengan menjadi sempurna, ya kan? Satu helai bulu saja bisa merusak penampilannya. Caroline berpikir dia tidak akan menyerahkan mahkota pada Mia. Kontes ini bukan hanya sekedar kontes bagi Caroline. Ini adalah perang. Dan dia juga tidak akan pernah kalah. Meskipun Mia berpikir kalau mereka masih berteman. Sejak Mia berpartisipasi di dalam kontes, temannya selalu memberinya kesulitan. Dia terlalu sibuk mempersiapkan kontes sampai dia lupa dengan temannya. Teman-temannya bukannya bermain bola, mereka malah punya hobi baru, menjahili. Mia sudah mempunyai videonya. Bagaimana dengan saat Hobbs menangisi sepatu Cats-nya? Kau ingat waktu menangis saat menonton Frozen? Kau menangis lebih kencang daripada anak kecil. Rasakan itu karena sudah menggangguku. Cantik saja itu tidak cukup untuk bisa menang kontes ini. Kau juga harus sangat populer. Caroline tahu hal itu.
Maka dia merencanakan sebuah pesta yang besar. Kalau mau menang, kau membutuhkan penggemar. Entah bagaimana Mia ingin ikut terlibat. Tapi Caroline siap dengan tingkahnya. Hilang satu bungkus keripik saja, dia bisa tahu apa yang terjadi. Dia punya metode anti perampokan yang hebat. Ini perangkapnya. Dan Mia langsung terjebak. Sekarang sudah jelas kan? Perang dingin ini sudah semakin memanas. Sekarang Caroline dan Mia harus lebih berhati-hati. Saat berada dalam perang yang sedang berlangsung, semua hal bisa membuatmu marah. Caroline sudah jutaan kali meminta Mia untuk merapikan kamar. Cukup menggunakan pengering rambutnya. Tapi kalau kau rencanakan keusilan, jangan lupa dengan karma. Mungkin kau akan terjebak dengan keusilanmu sendiri. Caroline, apa kau mau merasakan salju yang sudah kau siapkan untuk Mia? Kau terlihat pucat. Setiap hari membawa kami semakin dekat saja dengan kontesnya. Yang berarti ini waktunya mengeluarkan taktik rahasianya. Caroline bersedia bermain tidak jujur. Keusilan dia yang berikutnya itu bisa sangat berbahaya. Semua ini sudah benar-benar berlebihan. Tapi untungnya, Caroline tidak tahu apa-apa soal kimia. Dan Mia menjadi sedikit takut. Caroline, lain kali pikirkan 2 kali. Pesta ini benar-benar mengejutkan Mia. Dia sudah lama merencanakan hal ini. Tapi saat dia datang ke pesta, dia sadar ini bukan pesta kostum yang dikatakan Caroline. Seharusnya dia tahu bahwa ini sebuah kebohongan. Sekarang semua orang menertawai Mia. Dia benar-benar sedih. Ada tamu yang tidak berhenti mengejarnya, tapi Mia tidak membiarkan dia mendekatinya. Jadi Joey dapat pelajaran dari Mia.